Manajer tim Ducati Corse Davide Tardozzi sempat was-was melihat Marc Marquez memberikan jalan kepada Alex Marquez dalam balapan MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram pada Minggu 2 Maret. Marc Marquez memenangkan MotoGP Thailand yang jadi balapan pembuka dalam MotoGP 2025, mengalahkan Alex Marquez dan Francesco Bagnaia. Dalam kemenangan dramatis itu, Marquez yang sejak awal memimpin balapan terlihat mengendurkan kecepatan sehingga dengan mudah disalip Alex. Manuver ini dilakukan Marquez akibat tekanan ban depan yang rendah. Menurut regulasi balapan Grand Prix, pembalap harus menjaga tekanan ban minimal 1,8 bar, setidaknya selama 60% dari durasi balapan. Jika gagal, maka pembalap dijatuhi penalti waktu 16 detik. Pada 3 lap terakhir, Marc pun kembali menyalip Alex dan menang dengan mudah. Dikutip dari Crash, Tardozzi sempat merasa gugup melihat Marquez tertinggal dari Alex. Marc melambat dengan cara yang aneh, karena seharusnya ia bisa melambat dengan cara yang berbeda. Detak jantung saya mencapai 200 detak per menit. Namun, ketika masuk tikungan 5, ia membuntuti Alex dengan cara yang normal. Barulah saya mengerti apa yang sedang terjadi, tutur Tardozzi. Tardozzi mengatakan bahwa strategi Marquez ini makin membuktikan keunggulan sang 8 kali juara dunia dibandingkan pembalap lainnya. Ia pun merasa sangat senang karena Marquez tidak memaksakan diri untuk gaspol sepanjang balapan. Dikutip dari media Spanyol, Sport, badai dana yang melanda wilayah tersebut berimbas pada rusaknya sirkuit Jerez. Dalam pemberitaan itu disebutkan, Dewan Kota Jerez mengaktifkan rencana teritorial darurat lokal. Banjir total melanda sirkuit Jerez. Sejumlah fasilitas rusak karena hujan es hebat di kota tersebut. Berdasarkan laporan Mundo Deportivo, pada video yang viral di media sosial baru-baru ini, pit lane sirkuit Jerez terlihat seperti sungai karena derasnya air yang mengalir. Pit lane merupakan area yang memisahkan jalur balap dengan pit box. Pit lane ini letaknya persis di depan pit box, yang merupakan jalur keluar masuk pembalap dari pit box ke trek. Situasi ini kemungkinan besar akan berdampak pada gelaran MotoGP musim ini. Seperti diketahui, sirkuit Jerez akan menjadi tuan rumah gelaran MotoGP Spanyol 2025. Balapan seri kelima tersebut akan berlangsung pada 25 sampai 27 April mendatang. Namun, pernyataan resmi dari akun resmi media sosial sirkuit Jerez telah menginformasikan MotoGP Spanyol akan tetap digelar, meskipun terjadi banyak kerusakan di lintasan akibat badai dana. Pekerjaan perbaikan sedang dilakukan di fasilitas tersebut dan menjamin Grand Prix Spanyol akan berlangsung sesuai jadwal. Baru akhir pekan lalu, MotoGP Thailand resmi mengawali musim balap 2025. Kini, masa depan seri balapan itu justru dispekulasikan. Hal itu merujuk pada pemberitaan Bangkok Post yang menyebut ada kemungkinan Thailand tidak lagi menggelar balapan MotoGP selepas 2026. Menurut media tersebut, Newin Chitchop, selaku Chairman Sirkuit Internasional Chang di Buriram, mengklaim sudah mendapat informasi dari otoritas olahraga Thailand bahwa tahun 2026 akan menjadi yang terakhir MotoGP digelar di Thailand karena pemerintah sudah memutuskan tidak memperpanjang kontrak. Di sisi lain, seperti melansir Crash, Dr. Kongsak Yotmani dari Sports Authority of Thailand justru bersikeras bahwa proses negosiasi dengan Dorna Sports masih terus berjalan terkait kemungkinan adanya kontrak baru MotoGP dan bahwa Sports Authority of Thailand ingin terus menggelar ajang balapan tersebut. Musim ini, publik Thailand juga memiliki sosok rider yang mewakili negeri gajah putih di grid MotoGP. Ada Somkiat Chantra yang debut pada akhir pekan lalu. MotoGP Thailand sendiri sudah 6 kali digelar sejak 2018. Disebutkan, tiket grandstands di sirkuit senantiasa terisi penuh dalam setiap penyelenggaraan. General Manager Ducati Corse, Gigi Daligna, memberikan penghiburan kepada Pecco Bagnaia yang pulang dari MotoGP Thailand 2025 di Buriram dengan finish ketiga dalam balapan sprint dan Grand Prix. Dalam kedua balapan, Bagnaia start dari posisi ketiga. Dalam sprint, Bagnaia langsung ditinggalkan Marc dan Alex Marquez dan harus legawa finish ketiga. Dalam Grand Prix, ia sempat naik ke posisi kedua selepas start, tapi tak lama kemudian tersalip oleh Alex Marquez dan lagi-lagi finish ketiga. Dalam balapan utama, ketiga pembalap ini sama-sama memakai ban depan lunak dan ban belakang medium.
Namun, Bagnaia mengalami kendala grip sejak awal balapan, sehingga tak bisa mengejar Marquez bersaudara. 3 kali juara dunia ini pun pulang tanpa kemenangan. Dalam blog di laman LinkedIn-nya, Daligna menyatakan bahwa hasil Bagnaia ini tetap krusial bagi Ducati Lenovo Team. Bagi Pecco, ini 2 balapan yang sulit dengan 2 finish di posisi ketiga yang tetap saya anggap sangat penting. Ia jelas layak mendapatkan hasil yang lebih dari itu. Namun, di trek yang tidak terlalu cocok baginya, apalagi ia masih dalam proses menemukan kembali sensasi baik dengan motornya, sangat penting baginya untuk merasa puas tanpa mengambil risiko kehilangan poin penuh, katanya. Di lain sisi, Daligna juga meyakini bahwa hasil Bagnaia di Thailand ini dipengaruhi fakta bahwa rider Italia itu belum menemukan kenyamanan 100% setelah mencoba Desmo Sedici GP25 selama tes pramusim di Malaysia dan Thailand pada Februari lalu. Pembalap Ducati Marc Marquez masuk nominasi Laureus Comeback of the Year Award 2025 usai menunjukkan penampilan yang kembali konsisten sepanjang 2024 sampai 2025. Pembalap jawara dunia MotoGP 6 kali tersebut telah melewati perjalanan karir seperti roller coaster sejak kecelakaan yang menimpanya pada 2020. Marc Marquez harus memulai beberapa musim dengan sejumlah kendala kebugaran semenjak itu. Tapi pada 2024, pembalap dengan nomor 93 tersebut kembali ke performa papan atas dengan memenangkan 3 kali Grand Prix. Lalu, di awal tahun ini, Marc Marquez yang memutuskan untuk pindah tim pabrikan dari Gresini menuju Ducati telah menunjukkan dominasinya dengan memenangkan GP Thailand pada akhir pekan lalu. Di kategori ini, Marc Marquez akan bersaing dengan atlet senam asal Brasil Rebecca Andrade, atlet renang Amerika Serikat Caleb Dressel, dan atlet ski Swiss Lara Gut-Behrami. Lalu, pemain kriket India Rishabh Pant dan perenang Australia Ariarne Titmus. Pemilihan juara ditentukan oleh sejumlah panelis yang telah lama berkecimpung dalam dunia olahraga, sedangkan pengumuman pemenang akan berlangsung di Palacio de Cibeles, Madrid pada 21 April. Penghargaan Laureus dipersembahkan oleh Laureus Sport for Good Foundation, yaitu sebuah organisasi global yang terlibat di lebih dari 150 proyek amal internasional. Dimulai sejak tahun 2000, melansir dari laman Laureus, Laureus World Sports Awards diadakan sepanjang tahun dan diberikan kepada seluruh atlet yang terpilih di seluruh dunia.